Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ananda semua. Siang, Bu. Sehat semua? Sehat, Bu. Oke, pada hari ini adalah materi pertemuan pertama di mata kuliah kewirausahaan kita ya. Nah, Anda semua akan belajar bersama Ibu terkait tentang entrepreneurship. Apa itu entrepreneurship? Ya, bagaimana cara membangun bisnis, ya, dan apa cara kita untuk bisa punya bisnis yang tepat di era digitalisasi saat ini. Nah, kita akan belajar bersama terkait tentang entrepreneurship ini. Oke, nah Ananda semua, karena ini pertemuan pertama, Ibu yakin mungkin sebagian besar ada yang kenal, ada yang nggak kenal sama Ibu ya. Kenal sih wajahnya warawiri di kampus, tapi nggak tahu siapa namanya gitu ya. Jadi kita kenalan dulu ya. Nama Ibu adalah Ibu Elisa Deniati Edison. Ibu akan bersama kalian selama 1 semester ini mengajar di mata kuliah kewirausahaan. Nah, ini adalah si profil singkat tentang Ibu. Jadi kalian boleh panggil namanya Ibu Elisa atau Ibu Ica ya. Nah, Ibu alumni dari Magister Sains Ilmu Manajemen Universitas Gadjah Mada, dan Ibu kepakarannya atau keminatannya dalam penelitian dan pengabdian itu tentang manajemen bisnis dan keuangan. Jadi kalau Ananda semua tertarik ya tentang bagaimana memulai bisnis, kemudian bagaimana mengelola keuangan, bagaimana cara pembinaan kewirausahaan, Ibu bersedia mendampingi Ananda bersama-sama membina kegiatan Ananda dalam bidang kewirausahaan. Gitu, oke? Nah, Ibu hobinya membaca dan memasak ya. Memasak ini hobi sekaligus kewajiban. Karena Ibu adalah seorang ibu dari 2 orang anak dan 1 orang suami ya, nggak mau nambah lagi karena cukup 1 saja gitu. Nah, jadi hobinya ini relevan dengan backgroundnya sebagai seorang ibu. Nah, ini adalah WhatsApp Ibu ya, boleh kalian simpan. Kenapa? Karena nanti selama 1 semester ini di mata kuliah kewirausahaan kita akan membuat WhatsApp group ya. WhatsApp group kita, di sanalah kita akan melakukan koordinasi ya, bersama-sama berkomunikasi terkait kegiatan selama 1 semester. Oke, nah ini kalian boleh simpan. Yang mau berakrab ya, saling follow-followan sama Ibu di media sosial silakan. Kita saling follow di Instagram Ibu ya. Oke, nah sebelum kita mulai tentang kewirausahaan ini, Ibu baru mengenal juga kepada Ananda. Ibu tahu kita mungkin ada sebagian yang ketemu sama Ibu di gang kampus gitu ya, atau di pohon balik pohon rindang ya, tapi Ibu belum kenal siapa namanya. Nah, siapa yang duluan mau menyerahkan dirinya untuk berkenalan dengan Ibu? Silakan. Ya, silakan Ananda, sebutkan namanya dan panggilannya. Dari sana saja. Boleh berdiri. Baik, selamat siang Ibu dan teman-teman semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Francisca Pertua Simamora, bisa dipanggil Siska. Oke, terima kasih. Kasih Siska tepuk tangan dong. Oke, siapa lagi yang mau berkenalan? Silakan, maju ke depan. Maju dari situ saja bangkunya. Perkenalkan, nama saya Heru Putana Saputra, biasa dipanggil Heru. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih, Heru. Siapa lagi yang mau memperkenalkan diri? Siapa? Silakan. Perkenalkan, nama saya Mira Prila, biasanya dipanggil Mira. Biasa dipanggil Mira. Oke, salam kenal Mira. Siapa lagi? Siapa lagi nih? Nggak usah malu-malu. Kan pakai baju. Siapa? Silakan, boleh. Perkenalkan, nama saya Kurnia Permatasari, biasanya dipanggil Sari. Biasa dipanggil Sari. Oke, terima kasih Sari. Salam kenal. Siapa lagi? Silakan. Selamat siang Ibu, perkenalkan nama saya Putri Auliandriani, bisa dipanggil Putri. Oke, terima kasih Putri. Tepuk tangan dong buat Putri. Siapa lagi? Ya, boleh, silakan. Perkenalkan, nama saya Sofi Desnia Cendrata, biasa dipanggil Silvi. Biasa dipanggil Silvi. Oke, terima kasih Silvi. Oke, siapa lagi? Siapa lagi yang mau berkenalan? Silakan.
saya Rahmi Jasmita, biasa dipanggil Ami. Biasa dipanggil Ami. Oke. Siapa lagi yang mau berkenalan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diniatul Khafifah, biasa dipanggil Nia. Biasa dipanggil Nia. Salam kenal, halo Nia. Next, siapa? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Dini Putri, biasa dipanggil Dini. Ya, halo Dini, salam kenal. Siapa lagi? Yang depan yang mana nih? Belum bersuara. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahratul Janati, biasa dipanggil Zahra. Zahra, oke. Silahkan Zahra. Siapa lagi? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Putri Yolanda, bisa dipanggil Zahra. Biasa dipanggil Zahra. Oke, salam kenal Zahra. Tepuk tangan buat Zahra. Next, belum lagi. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Mrinda, bisa dipanggil Dinda. Halo Dinda, salam kenal ya. Siapa lagi yang belum? Kayaknya ada yang belum malu. Silahkan, Dinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Nur Hatiani, panggilan Salma. Salma, Salma yang penyanyi itu? Oh enggak, bukan. Oke, salam kenal Salma. Next, silakan. Perkenalkan, nama saya Raja Ifari Toma, biasa dipanggil Raja. Bisa dipanggil Raja. Oke, salam kenal Raja. Tepuk tangan untuk Raja. Sebelahnya belum kayaknya? Perkenalkan, nama saya Rizika Fas Ramadan, biasa dipanggil Dika. Dika. Oke, temannya Radia Dika ya. Siapa lagi yang belum? Yang sebelah juga belum. Terakhir nih kayak nih ya. Terakhir nih Pamungkas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dan Deova, biasa dipanggil Dean. Biasa dipanggil Dean. Oke, salam kenal Dean. Oke, good, very good anak-anak ibu semua ya. Saya sudah mulai kenal sama kalian semua dan ibu juga udah mulai kenal ya Ananda semua. Dan benar-benar kita berharap perkenalan ini bisa membangun chemistry kita selama 1 semester ini karena kita akan belajar barengan selama 1 semester ini. Oke? Nah, kita akan bahas terkait tentang kewirausahaan ya. Jadi, kewirausahaan ini poinnya adalah ini. Kita akan membahas terkait tentang pengenalan. Tadi kita udah kenalan ya pada pertemuan pertama ini. Kemudian kita akan membahas tentang konsep dasar tentang kewirausahaan, isu-isu terkini yang berkembang terkait tentang kewirausahaan, definisi atau terminologi tentang kewirausahaan, mindset wirausaha, falsafah, dan kita masuk kepada kesimpulan. Oke? Nah, tujuan kita melakukan pembelajaran pada pertemuan pertama ini adalah semua mahasiswa diharapkan mampu untuk menjelaskan bagaimana konseptual, konsep dasar dari kewirausahaan dan bagaimana filosofis dari kewirausahaan. Inilah tujuan pembelajaran kita pada pertemuan pertama ini. Anda semua sudah ada yang kenal belum? Apa yang dimaksud dengan entrepreneur? Ada yang udah tahu belum apa itu entrepreneur? Apa sih itu entrepreneur atau kewirausahaan? Coba, silakan. Menurut saya, entrepreneur itu kemampuan dalam berkreasi berdasarkan pemikiran yang kreatif dan mewujudkan inovasi dengan memanfaatkan peluang mencapai goals untuk menuju kesuksesan. Oke, good. Ada lagi yang lain? Terima kasih ya Heru ya. Ada lagi yang lain? Kira-kira yang tahu tentang kewirausahaan itu apa? Apa sih itu entrepreneur gitu? Yang terbayang di benak kalian itu apa? Nah, bagi yang belum kenal, let's take a look this video. Mari kita sama-sama lihat video ini.
Apa itu kira-kira yang terbayang sama kalian tentang entrepreneur? Ya, silakan. Proses memulai dan mengelola sebuah bisnis. Ya, oke. Yang lain? Sebentar ya. Ini sepertinya ada videonya yang masuk. Oke. Boleh diulangi lagi tadi? Gimana tadi maksudnya entrepreneur tadi? Rahmi? Proses memulai dan mengelola sebuah bisnis, baik itu bisnis berupa produk atau layanan yang mau kita bangun. Oke. Proses membangun suatu bisnis ya, produk atau layanan. Oke, good. Ada lagi yang lain? Menurut saya kewirausahaan itu memanfaatkan peluang untuk menciptakan ide bisnis baru. Good, very good. Nah, keren banget nih ya teman-temannya ya. Ngasih contoh tentang entrepreneur. Jadi, entrepreneur adalah, nah ini dia. Jadi, pengalaman tentang entrepreneur terkait tentang bagaimana kita membangun suatu bisnis yang sekiranya akan bisa kita lakukan sebuah bisnis. Nah, sebelum kita masuk ke suatu bisnis ini, kita akan bahas dulu apa yang dimaksud dengan bisnis ya. Sebentar ya, ini ada kesalahan teknis terus Ibu nih. Oke, nah sebelum kita masuk tentang entrepreneur, kira-kira kalian tahu nggak siapa aja nih yang ada di gambar ini? Sebelah kiri siapa? Hah? Siapa itu Nadim? CEO dari Gojek. CEO dari Gojek dan juga adalah Mas Menteri ya yang purna tugas gitu ya. Kalau yang sebelah sini, nih. Siapa? Belva Safara. Oke. Kemudian yang satu laginya? Siapa itu? Pendiri Sayurbox. Wah, udah tahu semua nih. Kalau yang sebelah kanan paling ujung? Kopi Kenangan. Kopi Kenangan. Oke. Dan semuanya udah mulai tahu nih apa saja tokoh-tokoh inspiratif di dunia wirausaha. Nah, tadi ya udah dibahas tentang entrepreneur is good, very good. Bagaimana kita membangun sebuah idea. Jadi dalam membuat suatu kewirausahaan, yang pertama perlu kita lakukan adalah create the idea. Berkaca dari 4 tokoh wirausaha ya, startup ini ya, startup, usaha-usahaan startup yang ada di Indonesia. Mereka adalah orang-orang yang create the idea menjadi sesuatu yang unik sehingga bisa laku di pasaran. Ya, nah contohnya misalnya kayak Amanda Cole. Amanda Cole itu adalah wirausahawan perempuan gitu ya, yang mengambil ide startupnya atau bisnisnya itu dilihat dari permasalahan dan kebutuhan dari masyarakat. Nah, Sayurbox itu pertama berdirinya saat apa? Justru saat COVID. Di saat orang COVID itu bisnis justru biasanya bangkrut gitu ya, atau collapse gitu. Justru dia membangun ide bisnisnya di saat pandemi COVID. Jadi cerita dari Amanda Cole adalah apa? Karena dia melihat orang membutuhkan suatu permasalahan, membuat solusi dari suatu permasalahan. Jadi saat orang pandemi apa yang terjadi? Orang akan jarang untuk keluar, takut untuk pergi ke pasar ya, membeli kebutuhan isi dapur. Nah, Amanda Cole mengambil permasalahan tadi untuk membuat atau menciptakan sebuah solusi, yaitu menciptakan Sayurbox tadi. Dengan mengirimkan sayur-sayuran, bahan-bahan mentah, dikirim ke rumah tanpa harus orang pergi ke pasar pada saat COVID waktu itu. Jadi barang-barangnya itu dimasukkan dalam box gitu ya. Anak-anak beli melalui aplikasi ya dari hotline, kemudian dikirimkan ke rumah. Dia kerjasama dengan kayak Gojek gitu ya, dengan Uber, dengan Grab. Nanti dikirimkan ke rumah via gosennya. Jadi ide bisnisnya justru saat orang lagi kolab-kolabnya, lagi pusing-pusingnya, PHK besar-besaran, justru saat itulah dia memunculkan bisnisnya. Jadi bukan berarti perekonomian atau situasi ekonomi sama mempengaruhi ide bisnis kita, tidak. Justru bisa jadi juga menciptakan sebuah peluang dari permasalahan itu. Itu yang terjadi pada Amanda Cole. Oke? Kalau yang lain mungkin kayak Edward, dilihat situasinya dari orang suka kopi gitu ya.
Kemudian dia yang pertama kali inisiator yang menciptakan kopi itu dalam bentuk botol. Bisa dibawa saja kemana saja. Jadi orang bisa working from anywhere, dia juga bisa mengambil tagline-nya, bisa minum kopi di mana aja. Take a coffee, drinking coffee in everywhere. Jadi orang lagi nggak harus chill di cafe, tapi bisa juga kerja di kantor, juga bisa sambil minum kopi kenangan. Itu idenya. Jadi semua rata-rata pembisnis ini, wirausahawan ini, mereka mengambil idenya atau idenya itu berasal dari sesuatu yang unik. Sesuatu yang mampu bisa memenuhi kebutuhan orang lain atau menciptakan sebuah solusi dari permasalahan orang lain. Jadi itu kunci dalam berbisnis. Kalau Ananda bikin bisnis barunya sebuah keripik. Sebelumnya udah ada belum yang bikin ciptaan keripik? Udah ada. Kalau something new, bisa jadi itu yang sukses. Oke, itu adalah poin utama dalam berbisnis. Nah, orang melakukan bisnis itu 3 poin yang menciptakannya. Jadi tidak hanya ide, tapi adalah yang pertama berasal dari inovasi the personnya. Orang, sebuah ide itu diciptakan oleh siapa? Oleh orang kan? Oleh seseorang. Jadi main point dalam melakukan inovasi, jadi kalau orang ada bilang, oh bikin bisnis itu harus berinovasi. Yang paling pertama kali harus melakukan inovasi adalah the personnya, orangnya. Kamu harus pikirnya out of the box, di luar kotak, nggak biasa-biasa aja. Oh orang bikin ini kita ngikut gitu ya. Kita lihat misalnya contohnya orang pedagang kaki lima. Besok ya mau bulan puasa, apa yang terjadi? Semua es campur ada di pinggir jalanan ke trotoar, ya enggak? Ya kan? Nah itu kenapa? Karena dia follow. Jadi follow the trend saat itu. Justru sebenarnya the uniqueness itu adalah nggak follow the trend. Gitu ya. Jadi the person itu adalah maksudnya adalah idenya. Ide itu berasal dari orang. Dari kalian sendiri. Makanya kalian yang harus cari tahu kira-kira saya sukanya di bidang apa, passionnya. Kemudian apa kebutuhan orang di bidang itu. Ria Miranda bisa sukses sebagai fashion designer karena dia passion ke situ. Kalau lihat di latar belakangnya justru dia akuntansi Unan tuh. Lulusan akuntansi Unan. Tapi passion yang nggak di akuntansi, akhirnya dia kuliah lagi di Esmut. Kuliah jahit, baru akhirnya dia bisa jadi fashion designer sukses. Yang kita tahu sekarang merek brandnya Ria Miranda ya. Yang beli bajunya 1 juta gitu ya. Nah itu. Karena kekuatan value dari yang dia angkat. Jadi oke, dia fashion designer, everyone mungkin udah ada jadi fashion designer sebelumnya ya. Contohnya misalnya contohnya kayak Ajinoto Negoro ya yang udah lama, atau misalnya Itang Yunas udah lama. Kenapa dia Miranda bisa salah satu yang hype? Karena dia bikin motif desainnya itu berasal dengan value yang ada dirinya. Kalian perhatiin nggak apa? Dia bikin dressnya pakai jahitan motif streaming. Motif jahitnya yang kita punya papan ada di taplak meja dituangkan dalam sebuah dress. Kemudian ada desain motif pucuk arabuang, ada itik pulang patang. Kemudian ada yang motifnya kayak dindingnya Istana Pagaruyung. Jadi semuanya yang sesuai dengan value dia sebagai perempuan Minang dituangkan dalam fashion designer dia. Itu yang membuat unik. Jadi it's not about just the dress. Ditambah sama yang lain-lain, misalnya ada tambah-tambah bunga, ditambah musim gugur, ada daun berjatuhan di sebuah istana, seperti itu. Jadi istananya Istana Pagaruyung dibikinnya. Boleh kalian lihat. Nah, seperti itulah desainnya dia. Nah, kemudian yang kedua, kewirausahaan dan inovasi bisnis itu merupakan hasil dari tugas atau the text. Kalau kalian menciptakan sebuah ide, nih punya ide nih Zahara, idenya bikin bisnis, misalkan sebuah kopi yang berasal dari daerahnya dia, yang belum ada orang bisa ngerasain. Cuman orang di daerahnya dia bisa ciptain, misalnya seperti itu. Kalau kamu punya ide itu, kemudian hanya just the idea, tidak kamu lakukan bagaimana research bisnisnya, tidak kamu mapping analisis pasarnya, it's just the idea. Hanya sebuah ide yang nggak jelas kelanjutannya. Makanya inovasi itu kemudian yang kedua tahapannya adalah kita buatlah rencana bisnisnya. Kita buatlah pemetaan bisnisnya. Kita maunya seperti apa, segmentasinya siapa, kira-kira produknya bentuknya seperti apa. Nah, itu udah terbayang tuh dalam pikiran. Gitu. Oke? Nah, kemudian selanjutnya adalah the organization. Tentang hubungan organisasi.
Pembisnis itu, which is kalau kita bicara tentang ilmu dari manajemen pemasaran Philip Kotler gitu ya, sebagai bapaknya marketing, dia akan menyampaikan bahwa kita harus mengalahkan kompetitor. It's okay, betul. Tapi di era saat ini, era digitalisasi saat ini, kita yang penting itu adalah the organization. Bagaimana kita membangun jejaring, bagaimana kita membangun hubungan, networking. Betul, good Heru. Jadi dengan kita punya membangun hubungan organisasi, komunikasi, itu membantu memperluas pangsa kita. Makanya rata-rata pembisnis itu dia punya organisasi. Kalau di Minang, di Sumatera Barat itu ada organisasinya HIPNI ya, Himpunan Pengusaha Minang Indonesia. Nah itu, salah satunya Basko untuk kalau di Jakarta. Sandiaga Uno ketuanya. Nah jadi mereka ini adalah orang-orang yang bergabung semua pengusaha menjadi sebuah organisasi untuk benar-benar punya pemikiran yang sama sehingga nantinya mereka bisa saling berkolaborasi. Makanya sekarang banyak orang bikin bisnis itu kolaborasi kan. Jadi tidak hanya memikirkan tentang gimana sih cara kita bisa memonopoli pasar, gimana sih cara kita bisa memenangkan persaingan. Kita mungkin tentu pasti akan mengharapkan kita bisa mampu mengalahkan persaingan kan. Tapi ada kalanya kita buat sebuah ide karena faktor kolaborasi. Karena ide kita terbatas. Ya kan? Bisa jadi ide dia lebih bagus daripada ide saya, atau kalau dikawinkan ide saya dengan dia, itu akan jadi sesuatu yang luar biasa. Something big, something amazing. Makanya kita butuh kolaborasi. Oke, kalian pun juga dan Anda semua di kelas gitu ya, saling kolaborasi gitu ya, menciptakan sebuah ide bisnis, kemudian ikut lomba. Itu nggak hanya karena satu orang berhasil, pasti karena kerja tim. Ya. Oke, ya kita masuk ya selanjutnya ya. Mana nih dia nih? Oke, kita masuk ke filosofinya. Nah, kewirausahaan ya, itu berasal dari bahasa Prancis yaitu entreprendre, artinya petualang, pencipta dan pengelola. Yang diperkenalkan pada tahun 1755, di mana dikatakan sebagai kewirausahaan merupakan suatu rangkaian kegiatan dalam menciptakan atau melakukan hal yang kreatif dan inovatif yang bermanfaat untuk menciptakan sebuah nilai dari suatu proses. Jadi ada juga yang mengatakan bahwa kewirausahaan adalah usaha untuk menciptakan nilai lewat pengakuan terhadap peluang bisnis, manajemen pengambilan risiko sesuai dengan peluang yang ada, dan lewat keterampilan komunikasi dan manajemen SDM, keuangan dan sumber daya yang diperlukan untuk membawa sebuah proyek sampai berhasil. Poin penting dalam kewirausahaan ini adalah kalau kamu bisa menciptakan sebuah ide, kemudian kamu mengeluarkan ide tersebut dalam menciptakan suatu hal yang kreatif, ya, kamu mapping kegiatan manajemennya, ya, siapa orangnya kira-kira yang SDM-nya yang kamu perlukan, bagaimana cara mendapatkan pendanaannya, bagian keuangannya gitu ya. Kemudian bagaimana menciptakan kemampuan untuk berani mengambil resiko dan melihat sebuah peluang, itu sudah masuk dalam kegiatan kewirausahaan. Itu poin pentingnya. Oke. Nah, poin penting ini sebenarnya adalah bagaimana menciptakan suatu produk yang punya nilai tinggi atau punya value tinggi. Kenapa dikatakan demikian? Karena konsumen kalau melihat suatu produk mau berdarah-darah terhadap produk tersebut, pasti karena dia memandang itu adalah sesuatu yang berharga, ya kan? Anda bisa lihat orang ngantri lama-lama gitu ya, misalnya kayak Sylvie atau Zahra gitu ya, mau mengantri di mie gocoan berjam-jam, itu karena apa? Pasti karena menganggap itu sesuatu hal yang worth it untuk diantri. Kalau nggak worth it, nggak mungkin nggak mau ngantri. Atau orang ngantri berjam-jam sebelum buka toko Labubu. Itu karena apa? Pasti karena dia menganggap itu sesuatu hal yang perlu dia dapatkan. Oke? Nah, sebagai pengusaha, calon entrepreneur nih Ananda semua, harus punya pemikiran seperti itu juga. Bagaimana nanti orang kalau beli produk saya ini mau waiting list. Atau saat launching mau sama-sama nanti open di website jam 10. Langsung websitenya error. Itu membuktikan bahwa begitu sungguh-sungguh orang ingin membeli produk kita. Nah, produk yang bersungguh-sungguh atau mau orang berdarah-darah itu karena apa? Karena produk itu punya value yang tinggi di mata konsumen.
Kenapa? Karena kalau nggak value orang bisa beli lagi di tempat yang lain. Misalnya nih ibu ke satu toko gitu ya, pengen beli barang A, kemudian nggak ada, bisa jadi ibu pindah ke barang yang lain, ke toko yang lain, mencari barang A tadi sampai dapat. Karena itu yang sesuai dengan kebutuhan ibu ya. Kan ingat ya, orang membeli produk atau layanan karena untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya dia. Jadi kalau dia beli nggak ada, dia bisa pindah ke tempat lain. Setelah itu apa? Bisa jadi dia beli ke tempat Anda lagi, bisa jadi enggak. Karena dia akan berpikir di tempat sini selalu ada, ya udah sini aja lagi, nggak usah ke situ. Berpindah jadinya. Oke? Nah, kalau ada orang yang menganggap produk di tempat Anda itu bervalue, dia akan mau menunggu. Misalnya kayak, oh di sini nggak ada barangnya, oh nggak ada di tempat lain nggak ada juga, saya ditunggu sini deh. Kapan ada? Boleh telepon. Atau saya boleh inden nggak? Itu adalah salah satu hal yang membuat dia menganggap produk Anda itu berharga. Sampai dia bersedia inden, sampai bisa mau nunggu. Kapan datang lagi, tolong ditelepon. Nah itu hal-hal bentuk-bentuk cara orang ingin tetap beli produk kita. Nggak mau pergi tempat lain atau mencari tempat lain. Nah, itu berarti sudah dianggap sebagai konsumen yang loyal. Itu yang penting kita. Bagaimana menciptakan konsumen yang loyal tadi. Nah, kewirausahaan juga diartikan sebagai upaya kreatif yang dibingkai berlandaskan inovasi untuk memproduksi suatu hal yang baru, mempunyai nilai plus, menyumbang faedah, mewujudkan lapangan kerja, dan hasil yang diproduksi atau dibuatnya bermanfaat untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan orang lain. Nah, itu pentingnya, poinnya, menciptakan sebuah keinginan dan kebutuhan dari orang lain. Nah, saat ini, di era digitalisasi saat ini, kita banyak yang melakukan kegiatan usahanya tidak hanya berbasis kewirausahaan konvensional saja, tapi juga ada yang berbasis digital. Justru sekarang makin besarlah ide-ide luas kalian yang tanpa batas untuk bisa menciptakan sebuah produk atau layanan yang berbasis digital. Even kalau seandainya kalian bikin produk itu, produk masih katakanlah tradisional gitu ya, produk makanan misalnya gitu ya, itu bisa dikatakan tradisional. Kenapa? Karena berbasis digital. Tapi kalian bisa menggunakan digitalisasi itu untuk memasarkannya. Menggunakan apa? Pemasaran di digital atau pemasaran digital marketing. Nah, jadi itu yang saat ini yang perlu kita gaungkan. Bagaimana kita membuat suatu produk atau layanan berbasis digital. Nah, kalau wirausahawan, nah ini dia, entrepreneur. Tadi beda ya sama entrepreneurship ya, atau kewirausahaan. Nah, kalau entrepreneur itu menurut bab TC mengatakan bahwa kemampuan untuk memindahkan sumber kekuatan ekonomi, yaitu sumber daya alam dan SDM atas produktivitas rendah ke area produktivitas tinggi dengan produk atau hasil yang lebih banyak atau lebih besar. Nah kan kalau menurut Albert ini sejalan bahwa seorang individu yang menangkap dan mengelola gagasan dari berbagai aspek seperti aspek teknologi, sosial, budaya maupun ekonomi dengan penuh kesiapan akan risiko ketidakpastian apakah gagasan tersebut nantinya berhasil atau gagal. Poinnya adalah wirausahawan itu kalau mau jadi wirausahawan sukses adalah orang yang bisa menciptakan sebuah ide atau gagasan kemudian berani mempertaruhkan semua resiko-resiko yang bakal terjadi. Resiko apa contohnya? Resiko uang yang utama, modal. Kalau kamu takut kehabisan modal, takut nanti kalau saya bikin bisnis, kalau gagal gimana? Ntar uangnya habis. Itu berarti belum bisa dikatakan sebagai entrepreneur. Kalau entrepreneur bilang, oke, ini ada peluang nih kita coba aja. Nanti gimana kemungkinan BEP-nya, break even point-nya, keuntungannya? 50-50 mungkin. Nggak apa-apa, coba aja dulu. Nah, kalau udah ada pola pikir seperti itu, barulah kalian bisa dikatakan sebagai wirausahaan. Nah, ini kita gali lagi gimana cara kalian menciptakan itu. Kenapa kalian butuh sebagai wirausahawan? Karena di data dari Badan Pusat Statistik menyatakan bahwa tingkat pengangguran di Indonesia itu sebesar 9,10 juta penduduk. Itu pada tahun 2021 mencapai 8.746.000 orang atau sebesar 26,3% dari total jumlah penduduk di Indonesia. Artinya gimana? Artinya lapangan pekerjaan itu makin sempit. Jadi dapat disimpulkan dan dari data ini justru yang ironinya
dari 26,3% itu adalah data yang menyatakan lulus pengangguran itu berasal dari yang lulus perguruan tinggi. Berarti pengangguran bergelar sarjana. Dan ini diperkuat, disampaikan oleh data kementerian. Jadi Kementerian Koperasi dan UMKM itu mencatat rasio wirausaha Indonesia itu sebesar 3,35% yang masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan negara ASEAN yang lain seperti Thailand, Malaysia, dan Singapura. Jadi kita ini rasio orang mau berwirausahanya masih rendah. Makanya pendapatan per kapitanya juga masih rendah. Karena perputaran uangnya belum secepat perputaran uang di Singapura. Jadi perdagangan itu adalah salah satu hal yang bisa menggerakkan perekonomian negara. Tanpa ada orang yang berwirausaha akan sulit untuk cepat maju. Even teknologi cepat pun, misalnya teknologi kita menggunakan using sekarang udah pakai kereta cepat, pakai WUS sekarang gitu ya. Tapi orang pakai WUS tapi tidak ada yang berjual beli di sana, tidak ada perputaran uang di sana. Jadi perputaran uang itulah yang menyebabkan roda ekonomi itu makin bagus. Makanya orang juga menggaungkan namanya peningkatan pariwisata, transmigrasi. Gunanya IKN pindah itu adalah apa? Mempercepat jadinya transmigrasi biar nggak numpuk aja orang di Pulau Jawa, biar nggak numpuk aja di Jabotabek. Di Kalimantan masih kosong tuh, pindah dia ke sana. Bangun lagi perumahan, developer segala macam, orang akan pasti buka toko, buka usaha situ, ada pasar, berputarlah ekonomi juga di Pulau Kalimantan. Begitu. Tidak hanya berpusat pada Jawa. Itu kenapa adanya transmigrasi. Nah, itu yang terjadi di negara-negara yang maju. Kayak negara-negara Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand dan segala macamnya. Makanya Ananda itu penting untuk saat ini menjadi job creator. Bukan hanya sebagai job seeker. Jadi mindset kalian saat ini adalah bagaimana kiranya kalian menciptakan sebuah kesempatan atau peluang, kemudian menjadikan itu suatu hal yang bisa menjadikan untuk kalian membuka lapangan pekerjaan lagi. Zaman sekarang udah ada kan orang kegiatan profesinya sebagai content creator ya, TikTokers, YouTubers. Nah, kalian juga kalau nanti berwirausaha akan menjadi seorang yang job creator seperti mereka. Menciptakan lapangan-lapangan kerja baru yang nanti akan membantu menggerakkan perekonomian di Indonesia. Oke? Ya? Itu kenapa kita butuh memikirkan tentang wirausaha. Nah, ada falsafah tentang kewirausahaan ya. Coba baca Sylvie, apa falsafahnya? Bisnis itu ibarat lautnya, nelayan diibaratkan sebagai pengusahanya. Perahu diumpamakan sebagai perusahaannya, produk yang dihasilkan diumpamakan perahunya, dan pengguna produk atau konsumen bagaikan ikannya. Nah, terima kasih ya Sylvie. Nah, apa kira-kira itu maksud dari falsafah ini? Bisnis itu ibarat laut. Nelayan diibaratkan sebagai pengusahanya. Perahu diumpamakan sebagai perusahaannya. Dan produk yang dihasilkan diumpamakan sebagai perahunya. Dan pengguna produk adalah ikannya. Apa kira-kira maksudnya itu? Ada yang tahu? Bisa jawab? Putri? Bisa? Raja? Maksudnya apa itu? Maknanya di balik itu? Nah, maknanya adalah ini. Makna yang tersirat sebagai entrepreneur adalah ini, 2 poin. Kita sebagai calon entrepreneur harus dituntut untuk jeli dan tanggap dalam menghadapi perubahan yang terjadi. Kemudian, kalian juga harus dituntut untuk cermat dalam membaca dan melihat peluang yang ada, serta merealisasikan menjadi suatu produk atau hasil yang dapat dijual dan dimanfaatkan. Jadi, dengan kalian mengibaratkan diri kalian itu sebagai suatu ikan itu adalah suatu konsumen, kalian harus pandai melihat ikan-ikan mana yang kira-kira menyukai produk yang saya hasilkan. Apakah ikan kecil, ikan besar, ikan tuna, ya, ikan paus atau ikan seperti apa? Dengan kita memandang konsumen kita itu butuhnya adalah ini, kita selaraskan dengan ide kita. Paham nggak? Jadi misalnya gini,
Kalau kalian punya bisnis nih, bisnisnya itu misalkan produknya terkait tentang makanan, tapi makanannya itu dari telur ikan yang sulit untuk didapatkan. Berarti segmentasinya bukan Dika sebagai mahasiswa. Segmentasinya justru adalah orang-orang kelas menengah ke atas, smooth gitu ya. Yang daya belinya mampu untuk membeli produk makanan tadi. Jadi ikan tadi diibaratkan adalah segmentasi kita. Konsumen potensial kita. Siapa konsumen potensial kita? Jadi ide kita tuh diselaraskan dengan konsumen potensial kita. Kalau misalnya kamu bikin produknya itu produk ikan tadi ya, dari ikan tuna, salmon gitu ya. Kemudian kalian jual dengan harga 50.000, 100.000 dalam kurun waktu 100 gram gitu beratnya. Nggak akan ada yang mahasiswa yang mau beli. Nggak ada anak pelajar yang mau beli karena mahal. Jadi diselaraskan dengan bagaimana sasaran kita. Nah itulah adalah maknanya. Makna yang tersirat dari falsafah tadi adalah kalian mengerti, melihat suatu peluang. Jeli terhadap suatu peluang sehingga bisa membayangkan apa kira-kira yang bisa kita realisasikan dari sebuah ide yang kita munculkan untuk menjadi suatu produk atau layanan. Yang nantinya akan bermanfaat. Ini poin pentingnya. Kebermanfaatan. Begitu banyak bisnis ya saat ini dia bikin bisnis itu unik, strategi lokasinya bagus gitu ya. Tapi ternyata bisnisnya itu sebentar doang jalannya, nggak bertahan lama. Grand opening rame, ada promo, begitu nggak ada promo nggak ada yang mau beli. Akhirnya gulung tikar. Beberapa lokasi ada gitu, bahkan even coffee shop yang istilahnya sekarang udah jadi lifestyle-nya mahasiswa, which is itu segmentasinya pasti ada terus gitu ya. Tapi dia gulung tikar. Di Padang banyak itu. Beberapa yang rame, habis itu sepi. Kenapa? Karena produk yang dihasilkan itu ternyata nggak bermanfaat untuk masyarakat. Maksudnya gimana nggak bermanfaat itu? Yang tidak bisa menaikkan taraf hidup masyarakat di sekitar. Yang tidak bisa memenuhi kebutuhan masyarakat itu secara kontinu, secara berkelanjutan. Makanya kalau bikin bisnis itu kalian harus ingat dulu, noble purpose-nya apa, tujuannya apa. Karena keunikan dari produk kalian itu salah satunya adalah tujuan mulia tadi. Contohnya nih, ada produk yang kalian bilang gini, kalau kamu beli produk ini, kamu akan menyumbang donasi ke Palestina sebesar 10% misalnya begitu. Bisa jadi orang beli produknya karena tertarik dengan donasinya, bisa jadi karena produknya atau karena keduanya, ya kan? Gitu. Jadi kalian bikin produk harus seperti itu, tidak hanya mengharapkan produk itu akan laku di pasaran, kemudian saya mendapatkan profit gitu. Karena seringkali orang konsumen itu membeli produk itu karena punya kebermanfaatan tadi. Jadi itu yang kita perlu pikirkan. Kita punya produk yang bisa memenuhi kebutuhan dari masyarakat dan juga bermanfaat. Nah ini mindset dalam entrepreneur yang perlu kalian kembangkan. Bahwa the idea tadi yang seperti Ibu jelaskan tadi, ini ya, which is ini ya. Idea itu kalian munculkan sebuah ide itu, kemudian kalian bentuk dulu timnya siapa. Tadi yang bilang mapping dulu manajemennya. Dia udah punya ide nih. Nggak mungkin kita seorang pembisnis itu kerja sendiri. Dia butuh teamwork, butuh tuh. Makanya dia perlu siapa-siapa aja teman-teman yang bisa digandengnya dia. Untuk apa? Untuk bisa merealisasikan ide tadi. Jadi poin pertamanya adalah kalian lihat dulu siapa timnya. Kemudian teks tadi Ibu bilang kan teks atau tugasnya. Leadership. Kekuatan leadership juga mempengaruhi. Karena banyak juga orang bikin bisnis, kalau kalian lihat mungkin suatu kasus-kasus nanti di pertemuan selanjutnya ya, kita akan membahas tentang kasus gitu ya, tentang kasus sukses, bikin bisnisnya, yang gagal bisnisnya. Karena bisa jadi karena tidak ada kuatnya leadershipnya. Collab sebentar ya, collab project, tahun depan udah nggak lanjut. Karena nggak ada leadershipnya di situ. Makanya perlu hubungan organisasi tadi yang tadi di awal kita bahas. Kemudian pengetahuan. Mengetahui betul tentang ide itu. Misalnya ini, Ananda bikin ide bisnisnya adalah kopi. Kopi dari petani di Solo ya, Solo Rajo gitu ya.
Kopi di Solo itu adalah salah satu kopi terbaik di Sumatera Barat. Nah, kemudian kalian sudah tahu nih siapa-siapa aja timnya yang mau dikembangkan. Oke? Kemudian saat kalian bikin proposal bisnis, kalian buntu, stuck. Kenapa? Kalian nggak tahu betul bagaimana memproduksi si kopi tadi. Makanya kalau kamu mau bikin ISD dulu, perlu namanya lakukan riset pasar. Perlu lakukan analisis pasar. Untuk apa? Untuk betul-betul memahami seluk-beluk dari si idea tadi, si produk tadi. Sehingga nanti kamu kalau misalnya melakukan presentasi proposal bisnis, melakukan pitching dan negotiation dalam bisnis, kalian bisa ngerti bagaimana dalam memaparkan bisnis kalian itu. Sehingga investor atau calon yang mau collab project sama kalian mengerti, akhirnya setuju untuk melakukan kolaborasi. Nah ini kita cara kita untuk bisa membangun dengan konsumen. Jadi seperti pertemanan kita harus punya sifat yang jujur. Sebagai pebisnis kita harus jujur dengan produk kita. Produk kita kekurangannya apa, keunggulannya apa, harus kasih tahu kepada konsumen. Konsumen yang akan menimbang bahwa menurut kita itu adalah kelemahan kita, kekurangan kita, ternyata bagi konsumen ternyata enggak gitu. Itu yang pola pikir yang harus kita berikan. Kadang-kadang orang pikir bikin produk nanti orang nggak suka kalau kasih tahu kelemahannya. Ya udah dikasih tahu yang baik-baiknya aja. Malah kadang-kadang ditanya bahannya apa, apanya bentuknya apa. Oh semua orang bisa pakai. Ternyata pas datang, all size-nya bagi ibu yang gemoy, muat. Katanya semua all size, semua orang bisa pakai. Berarti itu nggak jujur gitu ya. Nah, itu poin pertama. Kemudian kerja keras. Ini berkaitan dengan dedikasi sebagai entrepreneur ya. Ananda kalau jadi entrepreneur itu berarti harus apa? Harus sungguh-sungguh, nggak patah arang, nggak boleh menyerah. Seandainya besok ya tidak ada yang berminat membeli produk Anda, kemudian nanti besok tetap harus berjualan lagi. Inovatif dan kreatif tentu. Kalau nggak terus berinovasi, jadi ada apa? Lama-lama si konsumen akan pergi ke konsumen ya, ke kompetitor yang lain. Ya, kemudian komitmen dan pandai mengatur pendanaan yang kami dapatkan. Oke, kita masuk pada conclusion dari hasil pembelajaran kita hari ini. Kira-kira menurut Anda apa yang bisa kita dapatkan dari pembelajaran pada pertemuan kami? Silakan, siapa yang ingin menyampaikan? Bu minta 2 orang. Kalau nggak ada yang mau, ibu yang tunjuk. Lebih baik menyerahkan diri kalian. Apa kesimpulan dari hasil pelajaran kita pada pertemuan pertama ini? Silakan. Siapa? Mira, silakan. Mira. Dari pembelajaran hari ini saya bisa menunjukkan bahwa saya sudah bisa mengetahui bagaimana cara berpikir menjadi seorang entrepreneur. Itu saya harus bisa mengetahui peluang-peluang untuk menciptakan ide bisnis baru dan harus benar keras dan juga memiliki giat yang kuat untuk bisa menghasilkan ide bisnis tersebut untuk menjadi suatu bisnis yang bisa dijalankan dan bermanfaat bagi masyarakat dan juga segmentasi bisnis saya. Oke, good, very good. Siapa lagi? One more yang kasih hasil conclusion dari pembelajaran kita hari ini. Silakan. Ya, silakan dulu. Maju. Ya, saya dari belum. Nah, oke, lanjut. Nanti bisa dipotong. yang saya tangkap dari pembelajaran hari ini itu di mana kewirausahaan adalah kunci untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih dinamis, memberikan kontribusi besar dalam menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan serta pengurangan ketimpangan sosial. Namun agar kewirausahaan tersebut dapat mencapai potensi maksimalnya dibutuhkan kebijakan yang mendukung. Seperti itu. Oke, good, very good. Tepuk tangan dong. Oke, good Mira dan Heru ya. Terima kasih atas kesimpulannya kita hari ini. Jadi betul Anda semua bahwa kewirausahaan itu adalah paling pentingnya bagaimana kita menciptakan sebuah ide bisnis dilihat dari suatu peluang atau kesempatan yang kita dapatkan.
sehingga nantinya si produk tadi itu dapat bisa memenuhi keinginan dan kebutuhan dari konsumen, dan nantinya juga akan bisa meningkatkan kemakmuran kita sebagai seorang pembisnis. Ya, dan sekali lagi Ibu tekankan, produk yang kita hasilkan itu adalah produk yang inovatif dan kreatif, yang unik, yang bermanfaat, ya, sehingga nantinya tidak hanya untuk bisa memakmurkan kita, tapi juga bisa memakmurkan orang-orang di sekeliling kita. Jadi itulah poin dari kewirausahaan. Bertepuk tangan buat kami. Terus, nah, Anda semua, berarti dulu Vera sampaikan oleh teman-teman tadi. Ibu mau cari tahu dulu apakah semuanya sudah mengerti betul-betul terkait tentang kegiatan pembelajaran kita ini. Silakan Ananda mengerjakan sedikit games ya terkait tentang topik kewirausahaan di pertemuan pertama ini. Silakan Ananda barcode ini dan kerjakan kegiatan dari quiz ini. Nah, silakan scan barcode-nya atau boleh tekan apanya ya, kodenya ya, silakan Ananda semua. Oke. Masukkan namanya. Sudah? Bisa? Bisa semua? Sudah bisa? Untuk kita direkam sebentar. Stop dulu. Oke, silakan rekan video. Nah, silakan Anda semua untuk mencoba permainan quizzes kali ini. Silakan tulis namanya. Sudah? Sudah? Oke. Sudah semua? Belum? Silakan kita dulu. Oke. Udah bisa langsung mulai mengerjakannya? Silakan dikerjakan Anda semua. Start from now. Silakan. Gak usah buru-buru, ada waktunya. Silakan kerjakan. Kita recall lagi terkait tentang apa yang kita pelajari pada hari ini. Ke depan, Ferel. Ferel ke depan, nanti pasang aja sama ibu ini. Apa yang KKS udah yang dimain itu? Yang dimain itu juga sorot. Videonya HP-nya ini. Nah, salah satu. Nah, gituin.
Siapa yang udah selesai? Ayo sedikit lagi, semangat. Belum selesai itu, banyak soal 10 soal ini kan. Masih 9 soal. Ya, semangat. Dan yang ada pihak itu bagi nama diisi ya. Iya. Beda. Ada nama. Semangat. Salah satu nama ya. Silakan cari dari 4. Kalau yang wirausahaan cari 4 orang, adalah salah satu dari 4 orang yang ada di tayangan di 4 orang. Iya. Kira itu sama lupa ada sana. Iya. Kalau tidak, sekarang selesai? Udah ranking berapa? Ranking 7. Oke. Apa nih yang ranking 1 tadi itu? Ayo. Ranking top 3. Siapa yang top 3? Ya sudah udah. Ranking berapa? 4. Oke, good. 2. Good, very good. Ayo, siapa yang udah selesai? Yang satunya siapa nih? Sebut ranking satunya. Peringkat 3. Ini 2. Satu siapa? Yang satu siapa belum? Selesai semua, ayo cepat. Siapa yang udah selesai? Tadi yang aman dan Pol tadi salah ketik atau gue. Siapa yang nomor tuh? Kamu biar kita sampai sini mas. Wih, keren. Coba nggak tadinya di berapa? Raja yang satu. Wih, tepuk tangan dong. Ya. Ya, tepuk tangan dong Raja. Berarti ranking 1 Raja, ranking 2 itu Dini, dan ranking 3 itu Sari. Tepuk tangan dong buat Raja, Dini, dan Sari. Good job buat anak-anak ibu semua. Jadi itulah ya sedikit review terkait tentang pembelajaran kita pada materi pertama ini. Cara ranking berapa? Belum selesai, butuh waktu untuk menyelesaikannya. Oke, baik, terima kasih kepada Anda semua. Pada pertemuan ini kita akhiri ya terkait tentang konsep dasar dalam kewirausahaan. Nanti kita akan ketemu lagi di pertemuan kedua. Kita akan membahas terkait tentang bagaimana cara membangun bisnis. Nah, Anda semua silakan melihat materi pembelajaran kita pada pertemuan hari ini di LMS kita, di LMS Metamedia SCID ya. Silakan Anda download materi pembelajaran kita pada pertemuan pertama ini, dan nanti Anda bisa belajar secara mandiri di rumah atau dengan segala tugas kelompok. Oke, demikian Ibu akhiri
perkuliahan kita pada pertemuan pertama ini. Mudah-mudahan Ananda senang dengan pertemuan kita di hari ini. Ibu akan akhiri dengan pantun. Silakan Ananda semua bilang cakep. Ya. Oke, ya. Bunga jumpa, bunga jumpa, bunga kenangan. Cakep. Terima kasih Ananda semua telah mengikuti perkuliahan kewirausahaan. Semoga Ananda lulus semua. Oke, demikian kita akhiri perkuliahan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pertemuan kedua. Terima kasih. Terima kasih.